Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Aliansyah, NIM 1986206220, Prodi PGSD kelas 4H Malam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab dan saya akan memberikan contoh dari tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab. Menurut Abu dan Munawar pada tahun 2007, tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi, sejak itu mulai dapat melakukan apa yang dimengertinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha untuk mencoba tidak melakukan hal yang negatif dan berusaha melakukan hal yang positif. Berikut ada aspek-aspek tanggung jawab. Aspek-aspek tanggung jawab yaitu ada pertama kesadaran, kecintaan atau kesuksesan. Yang ketiga keberanian, yaitu 3 jenis tanggung jawab. Di jenis tanggung jawab dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tanggung jawab kepada diri sendiri, kedua tanggung jawab kepada masyarakat, yang ketiga tanggung jawab kepada Tuhan. Yang A yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya, dan dalam menentukan hak-haknya. Yang kedua yaitu tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada masyarakat yaitu selain hakikat manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Yang ketiga yaitu tanggung jawab kepada Tuhan, yaitu manusia di alam semesta ini tidaklah muncul dengan sendirinya, namun ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya yaitu ada ciri-ciri tanggung jawab. Nah, ciri-ciri tanggung jawab yaitu yang pertama ada melakukan tugas rutin tanpa harus diberitahu. Dia menyadari tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas sebagai santri. Yang kedua yaitu dapat menjelaskan apa yang dilakukannya. Setiap hal yang dilakukannya memiliki alasan, yaitu maksud dan tujuannya. Yang ketiga yaitu tidak suka menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukan orang tersebut. Yang keempat, kemampuan dalam menentukan pilihannya menurut Pearson dan Tron. Yang kelima yaitu bisa bermain atau bekerja sendiri dengan senang hati. Keenam, bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam kelompoknya. Ketujuh, punya beberapa saran atau minat yang ditekuni. 8, menghormati dan menghargai aturan. 9, dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang rumit. 10, mengerjakan apa yang dikatakannya akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu mengakui kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat. Dan di video ini saya akan memberikan contoh dari tanggung jawab. Seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah, nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu.
Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi dan lampu ini? Dek, adek, Ya kak, ada apa? adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adik tidak sengaja kak. Maafkan adik ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baiklah kak. Adik berjanji adik tidak akan melakukannya lagi. Dan adik berjanji akan lebih bertanggung jawab. Nah, berikut video dari contoh tanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.